Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Lahdul Haid selaku moderator akan memandu jalannya persidangan perdata perbuatan melawan hukum yang diselenggarakan dalam rangka praktik mata kuliah litigasi perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Islam tahun 2025. Kepada kelompok 2 dimohon memasuki ke ruang sidang. Baik, untuk kelompok 2, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota. Hakim Ketua Muhammad Rendy Syaputra, Hakim Anggota 1 Ferenvin Yuda Gusti, Hakim Anggota 2 Arita Salsabila, Kuasa Hukum Penggugat Ahmad Dulinia, Kuasa Hukum Tergugat Vina Pramudita, Panitra Cindy Febianti, Penggugat Intan Wahyu Saputro, Tergugat 1 Lutfiana Arifatul Ramadina, Tergugat 2 Aisyah Rahmah, turut tergugat Syabit Amila Mardiana, saksi penggugat 1 Muhammad Al-Hilal Ibrazaini, saksi penggugat 2 Melisa Pingginala, saksi tergugat 1 Yanwar Ishak, saksi tergugat 2 Zikra Saifullah Subri, mediator Putri Wiji Puspitasari. Dengan kronologi singkatnya adalah sebagai berikut. Penggugat membeli sebidang tanah seluas 6 x 7 meter persegi dari tergugat dengan harga 250 juta secara cicilan. Namun kemudian diketahui bahwa sebagai objek tanah tersebut merupakan akses jalan umum, penggugat merasa dirugikan karena tanah tidak sesuai dengan perjanjian maupun sertifikat dan menilai perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Demikian kronologi kasus daripada PMH. Untuk kelompok 2 silahkan menempati posisi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025, sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang antara Intan Wahyu dengan nomor perkara 21-PDT-G-2025-PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rahmah sebagai tergugat akan segera dimulai. Untuk tata tertib persidangan sendiri, pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. Di antaranya, yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan bisa dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan suatu pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum, dan seterusnya. Kepada
Kepada para hadirin dimohon untuk mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Dilarang menggunakan segala macam atau segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran proses persidangan. Dilarang juga mengambil gambar tanpa seizin dari majelis hakim. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kami dari Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Maret tahun 2025, saya Muhammad Rendy Syaputra sebagai hakim terkuat, lalu ada dari Levinsa Ayusia Pranestrika Sekira Gusti SANS sebagai hakim anggota 1, dan ada Reta Salsabila Dayani SANS sebagai hakim anggota 2. Setelah memeriksa kelayakan ruang sidang, maka sidang pada hari ini, tempat sidang pada hari ini dianggap sah. Baik, bagaimana Panitra, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 1, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor register 21-PDP-G-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Luciana Rifatul Rahmadina dan Naisatul Rohmat pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik Panitra, apakah benar berkas-berkas kita pada hari ini? Benar yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara datang ke persidangan pada hari ini sendiri atau bersama kuasa hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Apakah benar saudara adalah kuasa hukum dari pihak penggugat? Benar yang mulia, dalam perkara ini saya Ahmad William Isaiah dengan kami dari tim advokat pada kantor Ahmad William & Partners yang berkantor di Jalan Raya Sunan Tujuh Semarang adalah kuasa hukum dari penggugat yang juga hadir di samping saya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2025 akan mendampingi penggugat untuk beracara hingga persidangan ini selesai yang mulia. Baiklah. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara datang ke persidangan pada hari ini hanya berdua atau bersama dengan kuasa hukum? Iya yang mulia, di sini kami didampingi oleh kuasa hukum. Apakah benar saudara kuasa hukum tergugat? Dalam perkara ini, saya Vina Pramdita SMH, kami dari tim advokat penasihat hukum Citabak Vina Pramdita SMH and Partners yang beralamat di Jalan Kampung Suku, Dr. Cipta adalah kuasa hukum dari Lupiana Rifatul Rahmadina dan Aisyah Rohma yang di samping saya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2025. Saya akan mendampingi tergugat beracara hingga kasus ini selesai yang mulia. Baiklah, untuk para kuasa hukum silakan maju untuk memberikan kartu identitas.
Baik, dikarenakan para pihak telah lengkap, maka sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, maka saudara sebelum perkara ini diputus oleh pengadilan akan diberi waktu untuk mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah memiliki mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah Anda memiliki mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena mediasi diserahkan kepada majelis hakim, maka majelis hakim akan menunjuk Putri Wiji SHLLM sebagai hakim mediator guna untuk memberi kesempatan untuk pihak penggugat dan tergugat kesepakatan dan perdamaian. Bagaimana? Baik, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. Baik. Setelah diskusi dengan majelis hakim, kami akan memberi waktu untuk pihak penggugat dan tergugat untuk mediasi selama 7 hari. Bagaimana? Baik, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari dari hari ini. Tanggal berapa, Pak Mitra? Senin tanggal 31 Maret 2025 Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Maka untuk memberi kesempatan untuk pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi, sidang pada hari ini akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Maka untuk para pihak datang ke persidangan tanpa adanya surat dari pengadilan, maka sidang pada hari ini akan ditutup. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Puspitasari, SHLLM. Saya di sini sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Selanjutnya saya izinkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan Budi Saputro. Perkenalkan, nama saya Viviana Nurul Medina. Terima kasih. Nama saya Aisyah Roma. Terima kasih telah hadir di sidang mediasi siang ini. Tujuan kita di sini adalah mencari solusi mengenai sengketa jual beli tanah antara Ibu Viviana sebagai penjual dan Bapak Iman sebagai pembeli. Namun sebelumnya akan saya bacakan kata tertib terlebih dahulu selama proses mediasi berlangsung. Yang pertama, para pihak boleh berbicara setelah mediator mengizinkan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang, baik kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak membawa handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Kepada Bapak Iman, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana menurut pandangan Anda. Oke, selamat siang. Beberapa bulan yang lalu, saya membeli tanah milik Ibu Lutfiana seluas 6 kali 7 meter persegi dengan harga 250 juta. Kami bersepakat bahwasanya dalam pembayaran tanah tersebut, saya membayar tanah tersebut dengan mencicil atau mengansur. Pada tanggal 31 Oktober 2024, saya telah melunasi tanah tersebut dan Ibu Lutfiana memberikan sertifikatnya. Akan tetapi, pada tanggal 10 Desember 2024, saya baru menyadari bahwasanya dalam sertifikat tersebut ada sebagian tanah yang menjadi akses jalan keluar masuk warga. Jadi saya tidak bisa membangun lahan tersebut. Terima kasih Bapak Intan. Selanjutnya kepada Ibu Aisyah, saya persilakan untuk menceritakan bagaimana menurut pandangan Anda. Ya, baik, selamat siang. Memang benar Bapak Intan telah melakukan pembayaran secara berangsur dan melalui transfer sesuai perjanjian yang berlaku. Mengapa Anda tidak menjelaskan pada awal perjanjian tersebut bahwasanya di dalam sertifikat tersebut ada sebagian tanah yang menjadi jalur akses keluar masuk warga?
Memang benar saya menjual tanah tersebut kepada Bapak Intan, akan tetapi saya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan akses jalan keluar masuk dikarenakan saya sendiri tidak melakukan survei terlebih dahulu sebelum menjualnya. Karena saya pikir selama saya memiliki sertifikat dan tidak bermasalah, jadi sah saja untuk dijual dan saya tidak ada berniat untuk menipu. Tidak usah mengelak. Baik, saya mengerti bahwa ada kekeliruan di sini karena belum ada pengecekan terlebih dahulu dan ini sangat merugikan dari pihak pembeli. Saya memahami betul jika terdapat dua pandangan yang cukup tajam di sini. Bagaimana jika kita mencari solusi, misalnya Ibu Lutfiana bisa menggantikan sebagian uang atau mungkin bisa menggantikan tanah yang bisa ditempati? Saya ingin Ibu Lutfiana mengembalikan uang secara utuh kepada saya agar saya bisa membeli lahan lagi. Saya tidak sanggup untuk mengembalikan semua dana sekaligus, akan tetapi saya akan mengembalikan sebagian lebih dulu dan sisanya dicicil selama 3 bulan. Jika Bapak Intan bersedia, saya mempunyai 1 bidang tanah sebagai pengganti, mungkin perlu dicek lebih dulu. Baik, sepertinya ada ketegangan di sini. Jika kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan di meja mediasi ini, saya ada opsi lain seperti arbitrase atau litigasi di pengadilan. Namun, saya ingatkan bahwa itu akan memakan waktu dan biaya lebih banyak. Saya mengerti Ibu Lutfiana tidak bisa membayar uang tersebut secara langsung dan lunas. Akan tetapi, saya meminta agar Ibu Lutfiana membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan melakukan perjanjian secara tertulis, agar saya tidak bisa dirugikan 2 kali lagi. Saya menghargai permintaan Bapak Intan. Saya bersedia melakukan perjanjian secara tertulis. Untuk cicilannya, saya akan membayar 30% di awal bulan, kemudian sisanya diangsur 3 bulan berturut-turut. Jika Bapak Intan bersedia, saya mempunyai 1 bidang tanah yang lokasinya jauh lebih cocok dan tidak bermasalah. Nanti kita akan melakukan surat bersama. Apabila Bapak Intan merasa cocok dengan tanah sebagai pengganti, kita akan membuat kesepakatan akta baru. Baik, saya menghargai keputusan Anda berdua. Hasil mediasi ini tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya kembalikan kepada hakim. Untuk itu, Bapak dan Ibu, terima kasih dan selamat siang. Ya. Sidang lanjutan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-PDT-G-2025-PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Roma sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 31 Maret 2025. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang menghadiri perkara perdata dengan nomor register 21-PDT-G-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Roma pada hari Senin 31 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, saya akan menanyakan dahulu hasil mediasi yang dilakukan minggu kemarin. Bagaimana kuasa hukum penggugat hasil mediasinya? Baik, yang mulia, dalam proses mediasi tidak terjadinya kesepakatan dan perdamaian, maka dari itu kami mohon melanjutkan persidangan yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Yang mulia, begitu juga dengan tergugat yang sudah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak adanya kesepakatan atas perdamaian. Untuk itu persidangan tetap dilanjutkan, yang mulia. Saya juga telah mendapat
laporan dari hakim mediator yaitu Putri Wiji Esa LLM bahwa mediasi yang dilakukan saudara penggugat dan tergugat tidak mencapainya kesepakatan dan perdamaian. Maka sesuai dengan agenda persidangan akan dilanjutkan dengan gugatan. Baik, bagaimana untuk penggugat? Apakah Anda tetap dengan gugatan tersebut? Apa akan ada perubahan? Iya, Yang Mulia. Kami akan tetap pada gugatan tersebut. Apakah gugatannya sudah siap? Tapi Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat apakah telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Sudah. Baik, untuk penggugat apakah sudah siap membacakan gugatannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Jalan Siliwangi nomor 512 Semarang, perihal gugatan sengketa tanah pengambilan surat kuasa khusus dengan hormat yang bertanda tangan bawah ini. 1. Intan Wahyu Saputro, alamat Jalan Klewan Gajah Raya, Kelurahan Gayam Sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan pegawai swasta, disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan sengketa tanah terhadap 1. Lutfiana Arifatul, alamat Jalan Medora Raya, pekerjaan wira swasta, disebut sebagai tergugat 1. Yang kedua, Aisyah Roma, alamat Jalan Medora Raya nomor 2, pekerjaan wira swasta, disebut sebagai tergugat 2. Yang ketiga, Sabita Mila Madiana, SHMH, alamat Giri Raya nomor 10, pekerjaan notaris, disebut sebagai turut tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah membeli tanah dari tergugat pada tanggal 5 September 2024 yang disaksikan oleh tetangga dari penggugat yang bernama Muhammad Al-Hilal Ibrahimi dan Melisa Pinginala dengan harga 250 juta secara mengangsur dengan luas tanah 6 x 7 meter persegi yang terletak di Jalan Klewan Gajah Raya, Kelurahan Cambirjo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam akta nomor 00969 yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. 2. Bahwa penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 6 x 7 meter persegi yang terletak di Jalan Klewan Gajah Raya, Kelurahan Cambirjo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara rumah milik Windi, sebelah selatan rumah milik Joko, sebelah timur rumah milik Anwar. Selanjutnya sebelah barat tanah kebun milik Purwanto yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. 3. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh sesuai dengan perjanjian yaitu membeli harga tanah secara berangsur kepada tergugat dengan DP sebesar 60 juta sebagaimana dibuktikan melalui penggugat pembayaran kwitansi yang terlampir. 4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh sesuai dengan perjanjian yaitu membayar harga tanah secara berangsur kepada tergugat sebesar 40 juta sebagai pembayaran pertama dan dibuktikan melalui bukti pembayaran kwitansi yang terlampir. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan PMH. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di bidang tanah seluas 6 x 7 meter persegi yang terletak di Jalan Klewan Gajah Raya, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang diletakkan atas nama tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk mengganti biaya kerugian material uang sebagai biaya tanah asing sejumlah 125 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 2 juta untuk setiap hari tergugat lalui menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7 menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat atau turut tergugat. 8. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum gugat Ahmad Kurnia SIH. Terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah dapat dimengerti gugatan dari penggugat? Baik, apakah Anda akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat. Untuk itu kami mohon waktu 2 minggu yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, saya kira waktu 1 minggu sudah cukup. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah waktu 1 minggu cukup? Baik yang mulia, cukup. Karena guna memberi waktu untuk tergugat menyiapkan jawaban gugatan atas penggugat, maka kami majelis hakim akan memberi waktu 7 hari untuk tergugat menyiapkan jawaban tersebut. 7 hari dari hari ini tanggal berapa Panitra? Senin tanggal 7 April 2025 yang mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025. Maka untuk para pihak dimohon untuk menghadiri persidangan tanpa adanya surat dari pengadilan. Maka sidang pada hari ini resmi ditutup. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-G/2025-PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Roma sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 7 April 2025. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 21-PDT-TG/2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Roma pada hari Senin tanggal 7 April tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan persidangan, saya akan menanyakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat, apakah sudah siap jawaban gugatan atas penggugat? Siap yang mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat telah menerima salinan jawaban gugatan dari tergugat? Belum yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat bisa memberikan salinan jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia, sebelumnya kami akan menyerahkan salinan jawaban dari tergugat kepada majelis hakim dan pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, apakah sudah siap untuk membacakan? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat, yang mulia, Ketua Pengadilan Negeri Jalan Siliwangi nomor 512, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Vina Pramdita SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Roma dalam kedudukan sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara perdata nomor 21/PDT-2025/PN Semarang. Dalam eksepsi pertama, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang
terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2025, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. Yang kedua, bahwa masih terkait dengan aksesi kurang pihak yang mana pada dasarnya telah tergambar dari posita gugatan penggugat bahwa awalnya penggugat merupakan memperoleh tanah yang menjadi sengketa saat ini melalui jual beli secara langsung dari tergugat yang bernama Lutfiana Arifatul Ramadina, yang mana jual beli tersebut secara langsung. Dengan demikian atas dasar tersebut gugatan penggugat nyata cacat formil dan cacat yuridis dengan dasar kurang pihak, sehingga patut dan berdasarkan hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, bahwa eksepsi tentang gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur atau setidak-tidaknya mengandung error in objek, yang mana dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah dengan luas 6x7 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah utara milik Windy, sebelah selatan milik Joko, sebelah timur milik Anwar, sebelah barat tanah milik Purwanto. Pada kenyataannya, tergugat tidak ada niatan untuk kabur, dikarenakan tergugat juga tidak mengetahui bahwa tanah kafling tersebut adalah jalan akses keluar masuk. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa pada prinsipnya tergugat kembali dengan tegas menolak semua dalil dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2025, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. Yang kedua, bahwa dalil dan dalil yang telah tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini. Yang ketiga, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jika sebidang tanah yang disebut sebagai objek sengketa dengan luas 6x7 meter persegi yang terletak di Jalan Plewon, Bajaraya, Kelurahan Sembirjo, Kecamatan Sari, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara milik Windy, sebelah selatan milik Joko, sebelah timur milik Anwar, sebelah barat milik Purwanto. Yang keempat, bahwa mengenai dalil-dalil yang ditemukan oleh penggugat adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dikesampingkan, oleh karena dalil dan dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tergugat tidak pernah merasa untuk menipu penggugat, akan tetapi dia juga baru mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan akses jalan keluar masuk. Jadi sangat tidak benar jika tergugat yang dikatakan menipu penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya. Yang kelima, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil-dalil penggugat, oleh karena dalil-dalil yang sebagaimana yang ditemukan oleh tergugat adalah dalil tidak jelas dan kabur serta perlu dibuktikan lebih dahulu, sehingga mengenai dalil-dalil tuntutan tentang permohonan sita jaminan yang dimintai oleh penggugat patut pula untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Yang keenam, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jikalau penggugat menuntut ganti kerugian dan buangsong kepada tergugat oleh karena penggugat tidak memiliki hak atas objek tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud tersebut. Maka atas dasar dan uraian-uraian tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya membutuhkan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, penerima eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh yang timbul dalam perkara ini. Demikian, eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan atas perhatian, dan jika Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang saat ini. Terima kasih. Baik, jawaban gugatan telah dibacakan oleh pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah Anda akan mengajukan replik? Mengajukan yang mulia, namun sebelumnya kami mohon waktu untuk diberikan untuk menyusun replik ya Bu ya. Apakah waktu 10 hari cukup? Cukup ya Bu ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah waktu 10 hari cukup? Keberatan yang mulia. Atas dasar apa Anda keberatan dengan waktu 10 hari? Yang mulia, alasan kami waktu 10 hari terlalu lama dan dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara ini. Untuk itu, untuk penyusunan replik maksimal 5 hari yang mulia. Baik, kami akan diskusikan terlebih dahulu.
setelah kami diskusikan kepada majelis hakim, maka kami akan memberikan waktu untuk penggugat menyusun replik selama 7 hari. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah dapat diterima? Dapat diterima yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan dan apakah dapat diterima? Dapat diterima yang mulia. Baik, demi memberi kesempatan untuk penggugat menyusun replik, maka sidang akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 14 April 2025 yang mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 April tahun 2025. Maka untuk para pihak silakan datang ke persidangan tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Maka sidang pada hari ini resmi ditutup. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-PDT-G/2025/PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor register 21-PDT-G/PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatu Rohmah pada hari Senin tanggal 14 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana? Pihak tergugat apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Bagaimana pihak penggugat apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Apakah repliknya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Bagaimana pihak tergugat apakah sudah menerima salinan replik dari pihak penggugat? Belum yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat silakan maju untuk memberikan salinan replik kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Baik yang mulia. Apakah sudah siap untuk dibacakan? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 21-PDT-G/2025/PN Semarang dalam asepsi bahwa asepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa dalam surat gugatannya penggugat tidak menyertakan atau menggugat pihak yang secara hukum berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan fungsi tanah sebagai akses jalan dan warga perumahan. 2. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, status tanah sebagai jalan akses telah diketahui dan digunakan secara umum oleh warga sekitar jauh sebelum transaksi dilakukan dan bukan merupakan hak milik eksklusif tergugat. 3. Bahwa jika benar terjadi kekeliruan atas status tanah, pihak yang semestinya digugat adalah pengelola dan pengembang perumahan yang melakukan penataan wilayah. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil bantahan dan keterangan yang disampaikan oleh tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat. 2. Bahwa tergugat tidak membantah secara sah yang berdasar hukum bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 607 meter persegi antara penggugat dan tergugat pada 5 September 2025, bahwa pembayaran sebesar 250 juta telah dilunasi secara tunai dan oleh penggugat sebagaimana dibuktikan
dengan kwitansi pembayaran dan akta jual beli di hadapan PKT, bahwa dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan pembatasan atau informasi yang menyatakan bahwa sebagian tanah tersebut merupakan tanah kafling dengan status berbeda dari tanah empuh. 4. Bahwa dalam jawaban penggugat tidak terdapat penjelasan atau bukti yang sah yang menunjukkan bahwa informasi tentang status tanah telah dijelaskan secara jujur, transparan, dan penuh etikat baik kepada penggugat sebelum transaksi dilakukan. 5. Bahwa kerugian material dan imaterial yang diterima oleh penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan tetap relevan, nyata, dan terbukti secara hukum. Oleh karena itu terjadi failure dalam penataan pihak penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi dari penggugat. Beliau menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak dapat diterima. 3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Sudah Yang Mulia. Baik, apakah dapat dimengerti replik dari kuasa hukum penggugat? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik dari penggugat? Benar Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik. Untuk itu kami mohon waktu satu minggu Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Keberatan Yang Mulia, saya kira waktu 1 minggu terlalu lama. Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 3 hari itu cukup? Keberatan Yang Mulia, waktu 3 hari terlalu cepat. Bagaimana tetap dengan 1 minggu? Melihat argumen dari kedua belah pihak, maka kami dari Majelis Hakim akan memberi waktu 1 minggu untuk tergugat menyiapkan replik, menyiapkan duplik. Bagaimana? Apakah dapat diterima kuasa hukum penggugat? Dapat diterima Yang Mulia. Baik. Untuk saudara Panitra, 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Senin tanggal 21 April 2025 Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Sidang pada hari ini akan ditunda selama 7 hari guna untuk pihak tergugat menyiapkan duplik. Maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2025 untuk para pihak dapat hadir tanpa adanya surat dari pengadilan. Maka sidang pada hari ini resmi ditutup. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-G/PN 2025 antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 21 April 2025. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 21-PDT.G/2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana pihak penggugat apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat apakah siap melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah dupliknya sudah siap? Siap Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat apakah telah menerima salinan duplik dari pihak tergugat? Belum Yang Mulia. Silakan untuk pihak tergugat memberikan salinan duplik kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami akan menyerahkan salinan duplik kepada pihak penggugat dan Majelis Hakim.
silakan untuk dibacakan. Dalam perkara perdata nomor 21/G/2025/PN Semarang antara Lutfian Arifatul Ramadina tergugat 1, Aisyah Rahma tergugat 2, Sabita Mila SHMH turut tergugat melawan Irfan Wahyu Saputra sebagai penggugat. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 21/PN Semarang dalam FSC bahwa FSC yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Sudila untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan dalil yang ditemukan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2025 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat. Yang kedua, bahwa tentang eksepsi perentoir yaitu eksepsi mengenai gugatan error in persona sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat yang mana diakui oleh menggugat baik dalam gugatan maupun dalam mediasi bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan sekarang tanggal 20 Maret 2025 yakni terhitung kurang lebih selama 33 hari. Sebagaimana disebutkan dalam jurisprudensi maupun Mahkamah Agung yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan atau batal dan saat pengajuan gugatan yang lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikat baik. Bahwa gugatan penggugat adalah orang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam objek sengketa yaitu instansi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah setempat karena tanah yang disengketakan oleh penggugat ternyata adalah akses jalan umum atau fasilitas umum sebagaimana telah terbukti dari hasil pengukuran ulang oleh BPN. Yang ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan asas-asas hukum administrasi negara tanah jalan umum tidak dapat diperjualbelikan secara perorangan serta menjadi objek yang dikuasai oleh negara atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebagaimana dalam gugatan tersebut, penggugat juga menarik pemerintah kota atau kelurahan sebagai pihak turut tergugat karena memiliki kedudukan hukum langsung terhadap objek sengketa. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 serta turut tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban para tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya pada tanggal 18 Maret 2025 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh para tergugat. Yang ketiga, bahwa para tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah para tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan penggugat. Yang keempat, bahwa benar tergugat 1, tergugat 2 serta turut tergugat memiliki tanah di Jalan Mendowo sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan poin ketiga. Yang benar adalah tergugat 1 memiliki satu bidang tanah yang terletak di Jalan Lewang Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, masing-masing tanah dengan ukuran 6x7 meter persegi yang diperoleh tergugat 1, tergugat 2 serta turut tergugat secara benar menurut hukum melalui jual beli secara tunai, konkret, kenal dan nyata berdasarkan itikat baik melalui transfer. Yang kelima, bahwa tidak benar tergugat 1 dan tergugat 2 serta turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menipu tanah milik penggugat tanpa hak dan tanpa seizin atau sepengetahuan oleh penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita gugatan poin 10 karena satu bidang tanah yang terletak di Jalan Lewang Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, masing-masing tanah dengan ukuran 6x7 meter persegi yang dikuasai oleh tergugat 1, tergugat 2 serta turut tergugat yang diperoleh tergugat 1 secara benar menurut hukum melalui jual beli secara transfer, konkret, terang dan nyata berdasarkan itikat baik melalui M-Banking. Yang keenam, bahwa tanah yang diperoleh tergugat 1 secara benar menurut hukum melalui jual beli secara tunai, konkret, terang dan nyata berdasarkan itikat baik melalui Bank Sentral Asia yang dilakukan transaksi oleh saudari Aisyah Rahma tergugat 2, tergugat 1 bahwa menolak dengan tegas
dalil penggugat pada posita poin pertama dan 2 yang mendalilkan atas hak kepemilikan penggugat atas tanah, di mana terdapat ketidaksesuaian umur penggugat pada kolom identitas pemohon atas nama Intan Lois Saputra yaitu umur 28 tahun. Namun begitu dicermati tahun kelahiran penggugat yang tertera pada surat gugatan penggugat lahir pada tahun 1997. Dengan demikian, pembelian tanah atas nama Intan Lois Saputra melalui perjanjian jual beli pada tanggal 3 Oktober telah menyetujui bahwa kesepakatan jual beli telah mendapatkan kesepakatan. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dengan telah dibacakannya duplik dari pihak tergugat, maka agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian. Bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menyiapkan alat-alat bukti? Mengajukan alat bukti yang mulia. Baik. Saudara butuh waktu berapa lama untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menyiapkan? Kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti yang mulia. Apakah saudara juga akan mengajukan saksi? Mengajukan yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 yang mulia. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat-alat bukti juga? Mengajukan Yang Mulia. Butuh berapa lama untuk mengajukan alat-alat bukti? 5 hari dari hari ini Yang Mulia. 5 hari. Saudara akan mengajukan saksi juga? Iya Yang Mulia. Berapa saksi yang akan saudara ajukan? Saya mengajukan 2 orang saksi sebagai bagian dari alat bukti kami Yang Mulia. Baik. Untuk memberi waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat bukti, maka sidang pada hari ini akan ditunda 7 hari dari hari ini. Tanggal berapa Panitera? Senin tanggal 28 April 2025 Yang Mulia. Namun sebelum itu, pihak pengadilan kemungkinan akan memanggil turut tergugat, yaitu notaris. Maka persidangan esok 7 hari ke depan akan dilakukannya pemeriksaan notaris terlebih dahulu. Maka sidang pada hari ini ditunda 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan. Maka sidang pada hari ini akan ditutup. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-PDT-G/2025/PN Semarang antara Intan Wahyu Saputra sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatul Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor register 21-PDT-G/2025/PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputra melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyatul Rohmah pada hari Senin tanggal 28 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sebelumnya, kami memanggil turut tergugat yaitu saudari notaris. Baik, untuk panitera silahkan dipanggil saudari notaris Sabita Mila Mardiana. Siap, petugas dimohon untuk hadirkan notaris atas nama Sabita Mila Mardiana untuk memasuki ruang persidangan. Baik, terima kasih saudari notaris. Saudari telah datang ke persidangan pada hari ini. Sebelum majelis hakim menanyakan tentang keterangan saudara, maka saudara bisa memberikan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Baik, saudari notaris, kami dari majelis hakim akan memintai keterangan tentang akta jual beli tanah dengan nomor 015
00969 yang dibuat di hadapan Anda. Apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Baik. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara notaris? Terima kasih yang mulia kepada saudara notaris. Bisa Anda jelaskan kembali kronologi pembuatan akta jual beli nomor 00969? Kapan akta itu dibuat dan siapa saja yang hadir? Akta jual beli nomor 00969 dibuat tanggal 5 September 2024. Pihak yang hadir itu ada Bapak Intan Wahyu sebagai pembeli, Ibu Aisatur dan Ibu Lutfiana sebagai penjual. Ada juga saksi yaitu Bapak Ahilal dan Ibu Melisa. Semua pihak menandatangani akta di hadapan saya. Dalam akta tersebut, apakah disebutkan secara spesifik mengenai kondisi tanah yang diperjualbelikan, termasuk batas-batas dan peruntukannya? Di dalam akta disebutkan dengan jelas objek tanah seluas 6 kali 7 meter persegi yang terletak di Jalan Plewan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Dengan batas yang dicantumkan yaitu utara Rumah Windy, selatan Rumah Joko, timur Rumah Anwar, barat Kebun Milik Purwanto. Mengenai peruntukan, akta menyantumkan bahwa di situ tanah dijual utuh dan dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya pembatasan mengenai satu-satu kegunaannya. Dalam proses pembuatan akta tersebut, apakah disebutkan secara tergugat menyampaikan bahwa ada kondisi tanah yang merupakan aselan atau bukan tanah kami utuh? Sepanjang proses pembuatan akta dan konfirmasi para pihak tidak ada informasi dari pihak tergugat maupun penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut berfungsi sebagai jalan umum atau bukan bagian tanah utuh yang diperjualbelikan. Jadi jika ada klaim bahwa ada sebagian tanah yang merupakan jalan itu tidak pernah disampaikan dalam proses pembuatan akta? Betul, informasi tersebut tidak pernah disampaikan atau dicantumkan di dalam akta jual beli nomor 00969. Cukup ya, Bu ya. Baik. Dari pihak tergugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk saudari notaris? Terima kasih yang mulia, saudara notaris. Apakah Anda melakukan pengecekan fisik lokasi pada saat atau sebelum atau pada saat pembuatan akta? Tugas utama saya itu adalah memastikan keabsahan dokumen serta memastikan keabsahan dokumen dan identitas para pihak serta menuangkan kesepakatan dalam bentuk akta otentik. Jadi Anda tidak bisa memastikan apakah kondisi fisik lokasi saat itu sesuai persis apa yang ada di sertifikat atau yang disepakati oleh para pihak? Yang bisa saya pastikan akta tersebut dibuat berdasarkan data sertifikat dan kesepakatan para pihak. Apakah ada kewajiban bagi tergugat untuk memberikan informasi sedetail mungkin kepada Anda sebagai notaris? Semua pihak wajib memberikan informasi yang betul dan benar agar menjamin validitas perjanjian tersebut. Baik, terima kasih. Baik, untuk saudari notaris, apakah ada keterangan tambahan terkait akta jual beli dengan nomor 00969? Cukup yang mulia, keterangan saya sudah cukup. Untuk hakim anggota 1, apakah ada tambahan? Ibu notaris, adakah catatan atau dokumen pendukung lainnya yang dapat Ibu berikan terkait batas-batas tanah tersebut? Tidak ada yang mulia. Terima kasih Bu Notaris. Cukup yang mulia. Baik. Maka terima kasih untuk saudari notaris, Anda telah hadir ke persidangan pada hari ini. Jika pengadilan membutuhkan keterangan saudara kembali, apakah saudara siap untuk dipanggil ke pengadilan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, untuk saudara notaris silakan mengambil kartu identitas dan kembali ke tempat.
Dengan telah diberikannya keterangan dari saudari notaris, maka persidangan berikutnya adalah pemeriksaan setempat. Maka untuk para hadirin, silakan datang ke persidangan 7 hari dari hari ini. Tanggal berapa Panitra? Senin tanggal 5 Mei 2025 yang mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik. Sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Untuk para hadirin silahkan datang ke pengadilan tanpa adanya surat panggilan. Maka sidang pada hari ini resmi ditutup. Kepada pihak penggugat, silakan tunjukkan lokasi objek yang Anda maksud dalam gugatan. Ini yang mulia, ini adalah tanah milik Ibu Ludiana yang dijual kepada saya. Tanah ini seluas 6 kali 7 meter persegi, sebelah utara milik Widi, sebelah selatan milik Joko, dan sebelah timur milik Anwar, sebelah barat milik kebun milik Purwanto. Baik, Panitra, bisa tolong dicatat untuk keterangan tambahan dalam acara pembuktian saksi. Siap yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah benar ini lokasi tanah yang dijual kepada pihak penggugat? Benar yang mulia, tanah yang saya jual sudah sesuai dengan sertifikat yang saya miliki. Baik, untuk saudari notaris, bisa dijelaskan? Terima kasih yang mulia, saya notaris yang membuat akta jual beli nomor 000969. Akta tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut dijual utuh dan dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan. Ibu Notaris, apakah ada catatan atau dokumen pendukung lainnya yang dapat Ibu berikan terkait batas-batas tanah? Ada yang mulia. Terima kasih Bu Notaris, dokumen yang Ibu berikan akan kami jadikan bahan pembuktian guna perkara ini. Baik, Pak. Baik, pembuktian setempat dianggap cukup. Untuk para pihak, terima kasih telah hadir di acara pembuktian setempat pada hari ini. Terima kasih untuk notaris telah datang kepada pembuktian setempat pada hari ini. Untuk para pihak, untuk acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari bukti-bukti dari penggugat. Maka persidangan pada hari ini akan ditutup. Terima kasih. Data di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-G-2025-PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 5 Mei 2025. Baik, sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor register 21-PDP-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pemeriksaan setempat dengan nomor register 21-PDP-G-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah. Maka agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan setempat. Untuk pada hari ini saya hakim ketua, lalu didampingi oleh 2 hakim anggota dan 1 panitera. Bagaimana saudara pihak penggugat, apakah sudah siap?
Siap yang mulia. Bagaimana panitra? Apakah sudah? Siap Yang Mulia, seluruh pihak telah hadir. Di sini ada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat bersama notaris yang membuat akta jual beli tanah Yang Mulia. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 21-PDT-G-2025-PN Semarang antara Intan Wahyu Saputro sebagai penggugat melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register 21-PDT-G-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah pada hari Senin tanggal 28 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, maka persidangan pada hari ini adalah pembuktian dari penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap dengan alat-alat bukti tertulis? Sudah siap yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah menerima bukti-bukti dari penggugat? Baik, silakan untuk penggugat bisa maju ke depan untuk menyerahkan bukti tertulis kepada majelis hakim, dan pihak tergugat silakan maju untuk memeriksa alat-alat buktinya. Apakah sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Bisa, silakan. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan memberikan alat bukti tambahan? Kami menghadirkan dua orang saksi yang mulia atas nama Muhammad Ahyar Ibrahim dan Melisa Pinimala yang mulia. Baik, untuk panitra bisa dipanggilkan kedua saksi atas nama Muhammad Al-Hilal Ibrahim dan Melisa Pinimala. Siap Yang Mulia. Petugas dimohon untuk hadirkan saksi dari pihak penggugat atas nama Muhammad Al-Hilal Ibrahim dan Melisa Pinkinala untuk memasuki ruang persidangan.
saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik. Untuk sebelum itu, saudara saksi akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk hakim anggota 2 dapat memandu jalannya sumpah dan juru sumpah dimohon untuk mempersiapkan diri. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan bersumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Kepada saudara saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, saudara sebelum diperiksa, silakan saudara memberikan kartu identitas saudara kepada majelis hakim. Saya akan memeriksa saudara Muhammad Al-Hilali Brazaini terlebih dahulu. Untuk saudara Melisa Pinginala bisa untuk kembali ke tempat. Baik, saudara Muhammad Al-Hilali Brazaini, sebelum diperiksa, saudara akan saya tanyai tentang identitas saudara terlebih dahulu. Untuk nama saudara? Nama saya Muhammad Al-Hilali Brazaini Yang Mulia. Untuk alamat saudara? Alamat saya Jalan Gali Cari 4 nomor 66 Yang Mulia. Untuk usia saudara? Usia saya 26 tahun. Pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai karyawan swasta Yang Mulia. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya? Siap Yang Mulia, saya siap memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Baik, untuk hakim anggota 1, silakan untuk melanjutkan pertanyaan untuk saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Baik Yang Mulia, saya kenal dengan saudara penggugat, tapi tidak ada hubungan keluarga. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Saya juga kenal kepada saudara tergugat, dan saya tidak memiliki hubungan keluarga Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya sebagai karyawannya. Dengan saudara tergugat? Tidak. Sudah sejak kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari penggugat? Saya bekerja sebagai karyawan dari penggugat kurang lebih 1 tahun Mulia. Apakah Anda mengerti tentang perkara ini? Saya mengerti Yang Mulia, karena pada saat jualan tanah saya berada di situ Yang Mulia. Apakah saudara mengerti tanah yang dijual dari tergugat kepada penggugat? Tahu Yang Mulia, tanah yang berukuran 6 kali 7 meter persegi yang berada di Sleman, Jalan Gajah Raya, diberikan dengan surat-surat yang lengkap Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa tanah tersebut tidak dapat dibangun dikarenakan tanah tersebut merupakan akses jalan perumahan? Untuk hal itu saya tidak mengetahui Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup majelis. Baik,
saudara hukum penggugat, apakah keterangan saksi Muhammad Al-Hilal Ibraza ini apakah sudah benar? Sudah benar ya mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari keterangan saksi Muhammad Al-Hilal Ibraza ini? Ada yang mulia, pada tanggal 3 Oktober 2024 setelah pembayaran tiga sebesar 60 juta, saudara penggugat mengatakan bahwa saudara penggugat menyetujui untuk melakukan perjanjian di hadapan notaris tentang transaksi jual beli yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, pada tanggal 3 Oktober 2024 penggugat memang sudah membayar lagi sebesar 60 juta, tetapi pada saat cek lokasi tergugat selalu menghindar dengan alasan dinas atau pergi keluar kota yang mulia. Tetapi yang mulia, saya tidak merasa melarikan diri yang mulia. Pada saat cek lokasi kan Anda selalu menghindar. Tenang, harap tenang. Tetapi saya tidak merasa melarikan diri yang mulia. Tenang. Demi kekondusifan ruang persidangan, untuk tergugat dimohon tenang dan kuasa hukum penggugat dimohon tenang. Untuk saudara saksi, terima kasih. Saudara telah keterangan saudara kami anggap cukup. Maka jika pengadilan masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Siap yang mulia, saya bersedia dipanggil kembali. Baik, terima kasih untuk saudara Muhammad Al-Hilal Ibraza ini bisa mengambil kartu identitas saudara terlebih dahulu lalu kembali ke tempat. Baik yang mulia. Untuk panitera bisa minta tolong dipanggilkan saudara saksi atas nama Melisa Pinginala. Siap yang mulia. Petugas dimohon untuk hadirkan saksi atas nama Melisa Pinginala untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara Melisa Pinginala, sebelum saudara saksi kami lakukan pertanyaan, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Untuk nama saudara, Nama saya Melisa Pinginala, usia saudara, 28 tahun. untuk alamat saudara, apakah benar saudara beralamat di Jalan Krakatau nomor 5, Kota Semarang? Benar ya mulia? Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia ya mulia? Baik, untuk hakim anggota 1, silakan untuk melanjutkan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Kenal ya mulia? Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Tidak ya mulia? Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan saudara penggugat? Iya ya mulia, penggugat adalah kakak saya. Dengan tergugat? Iya ya mulia. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, bagaimana hakim anggota 2, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui transaksi jual beli tanah antara pihak penggugat dengan pihak tergugat? Saya mengetahui ya mulia. Apakah saudara mengetahui berapa luas tanah dan lokasi tanah pada transaksi jual beli tanah tersebut? Saya tidak mengetahui secara detail karena penggugat adalah kakak saya dan saya hanya menemani saja. Baik, terima kasih. Saya kira cukup majelis. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah benar keterangan yang diberikan saksi sudah benar? Sudah benar ya mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan tentang saudara saksi? Ada yang mulia. Tadi pernyataan dari saksi Ibu Melisa dalam tanggapan yang pertama, Anda tidak kenal mengenal dengan tergugat, akan tetapi dalam pernyataan kedua, Anda memiliki hubungan kerabat dengan tergugat. Apakah bisa dijelaskan? Jadi gini, karena sengketa tanah ini hubungan saya dengan tergugat menjadi renggang karena telah menipu kakak saya, sehingga komunikasi saya dengan tergugat menjadi tidak baik dan saya memutuskan untuk memutuskan silaturahmi saya dengan tergugat. Kepada saudara tergugat, maksud dari saksi saya memang sudah
tidak ada lagi komunikasi. Pada saat kasus ini terjadi, sudah tidak ada komunikasi lagi ya. Jadi saudara Ibu Melisa, apakah benar yang adanya? Tergugat, ya kesaksian ini tidak perlu ditanyakan lagi. Tenang. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, ini untuk demi kekondusifan di ruang persidangan. Terima kasih untuk Ibu Melisa Fekinala, saudara saksi. Untuk keterangan saudara kami anggap cukup. Jika pengadilan masih memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia ya Mulia. Baik, untuk saudara saksi, terima kasih. Silahkan mengambil kartu identitas saudara terlebih dahulu, lalu kembali ke tempat. Baik, dengan telah dilakukannya pembuktian dari pihak penggugat dan kesaksian dari saksi penggugat, maka sidang hari ini akan ditutup dan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda kesaksian dan bukti-bukti dari tergugat. Apakah saudara pihak tergugat sudah siap bukti-buktinya? Siap yang mulia. Baik. Sidang akan ditunda 7 hari dari hari ini. Tanggal berapa Panitra? Senin tanggal 19 Mei 2025 yang mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025. Untuk para pihak silakan menghadiri persidangan tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Maka sidang pada hari ini resmi ditutup. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register 21-G-PDT-2025-PN Semarang antara penggugat Intan Wahyu Saputro sebagai dan melawan Noviana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah sebagai tergugat pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 21-G-PDT-2025-PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Ibu Lutfiana Arifatul Ramadina dan Ibu Aisyah Rohmah pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, maka pada hari ini adalah bukti-bukti dari tergugat. Apakah bukti-buktinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik. Apakah saudara akan mengajukan saksi pada hari ini? Mengajukan yang mulia. Ada berapa saksi? Kami mengajukan 2 orang saksi tergugat atas nama Yanuar Ishak dan Zikra Saifullah Supri. Baik. Sebelumnya untuk Ibu tergugat bisa memberikan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, dan untuk kuasa hukum tergugat bisa maju dan memeriksa bukti-bukti dari pihak tergugat. Baik, pemeriksaan sudah cukup ya mungkin kuasa penggugat? Sudah ya mulia. Baik, untuk saksi-saksi pada hari ini apakah sudah hadir di persidangan pada hari ini? Sudah yang mulia. Baik, untuk panitera bisa tolong dipanggilkan saudara saksi atas nama Yanuar Ishak dan Zikra Saifullah Supri. Siap yang mulia. Petugas dimohon untuk hadirkan saksi dari pihak tergugat atas nama Yanuar Ishak
dan Dikral Saifullah Sukri untuk memasuki ruang persidangan. Baik saudara saksi, saudara sebelum dimintai keterangan oleh pengadilan, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Bersedia. Baik, silakan untuk hakim anggota 2 dapat memandu jalannya sumpah, dan untuk juru sumpah silakan untuk menempatkan diri. Kepada para saksi, sebelum memberikan keterangan maka akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk saudara saksi silakan duduk terlebih dahulu. Saudara saksi, saudara sebelum diperiksa, saudara bisa memberikan kartu identitas saudara kepada majelis hakim. Saudara saksi, saya akan memeriksa saudara saksi atas nama Yanuar Ishak terlebih dahulu. Untuk saudara saksi Zikra bisa kembali ke tempat dahulu. Saudara saksi, sebelum saudara diperiksa, saya akan menanyai kartu identitas saudara terlebih dahulu. Untuk nama saudara? Nama saya Yanuar Ishak. Untuk usia saudara? Usia saya 32 tahun. Untuk pekerjaan saudara? Saya seorang ASN. Untuk alamat saudara? Alamat saya di Jalan Bedor nomor 5, Kota Semarang. Baik saudara saksi, saudara telah diperiksa. Maksud saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan kesaksian yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan untuk hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan saudara tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan saudara tergugat? Sama tidak ada, Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik, untuk hakim anggota 2 apakah ada tanggapan? Ada, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat? Saya tahu, Yang Mulia. Pihak tergugat menjual tanah kepada pihak penggugat, namun penggugat berdalih jika tanah tersebut tidak bisa dibangun rumah. Lalu apakah saudara saksi tahu jika tanah tersebut dapat dibangun jadi rumah? Kalau itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya hanya mengetahui sertifikat tanahnya saja. Apakah saudara mengetahui bahwa pihak tergugat telah menghindar saat akan diajak survei lokasi tanah? Itu tidak benar, Yang Mulia. Saat penggugat mengajak untuk survei lokasi, di saat yang sama juga pihak tergugat melakukan perjalanan keluar kota karena ada suatu pekerjaan. Terima kasih, cukup majelis. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah benar kesaksian yang diberikan saudara saksi itu telah benar? Sudah benar, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan untuk saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya perbedaan pada sertifikat tanah? Jika iya, mengapa tetap melanjutkan transaksi? Ya, saya mengetahui adanya perbedaan batas tanah tersebut. Namun transaksi jual beli tetap dilaksanakan karena pada saat itu saya beranggapan bahwa perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Jadi bisa diselesaikan di kemudian hari melalui proses pengukuran ulang. Saudara tadi mengatakan Saudara hukum tergugat, saya rasa untuk kesaksian
kesaksian dari Bapak Yoyo sudah cukup. Saya hanya bertanya kepada saudara saksi. Tapi itu sudah cukup ya? Sudah cukup, saudara tergugat. Baik, tenang dan dimohon untuk kondusif agar jalannya persidangan tetap lancar. Terima kasih untuk saudara saksi. Untuk keterangan saudara kami anggap cukup. Maka saudara, jika pengadilan membutuhkan keterangan dari saudara lagi, apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik saudara saksi, terima kasih. Silakan mengambil kartu identitas saudara dan kembali ke tempat saudara. Baik, untuk panitera bisa dipanggilkan saudara saksi yang bernama Zika Saifullah. Siap yang mulia. Petugas dimohon untuk hadirkan saksi atas nama Zikra Saifullah Sutri untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, terima kasih sudah datang ke persidangan pada hari ini. Sebelum saudara kami periksa, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Untuk nama saudara, Zikra Saifullah Sutri yang mulia. untuk alamat saudara, Jalan Raya Tegal Panas nomor 2, Kota Semarang yang mulia. untuk pekerjaan saudara, Karyawan swasta, usia saudara, 26 tahun. terima kasih saudara saksi. Saudara telah disumpah menurut kepercayaan dan agama saudara. Maka saudara wajib memberikan kesaksian yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Untuk hakim anggota 1, silakan untuk melanjutkan pertanyaan untuk saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Tidak ada yang mulia. Dengan saudara tergugat? Ada yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara penggugat? Saya adalah teman Lutfiana Arifatul Ramadina yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Saya tahu masalah jual beli tanah tersebut yang mulia. Apa yang diceritakan tergugat kepada saya, penggugat merasa telah tertipu dikarenakan tanah yang dibeli tidak dapat dibangun yang mulia dengan alasan jalan akses warga. Padahal sebelumnya tanah tersebut adalah tanah kambing yang mulia. Saya rasa cukup yang mulia. Untuk hakim anggota 2, apakah ada tambahan? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah pihak tergugat pernah bercerita kepada Anda tentang asal-muasal tanah tersebut? Saya tahu asal muasal tanah tersebut yang mulia. Tanah tersebut adalah warisan dari ayah tergugat pada tahun 2005. Awalnya tanah tersebut adalah lahan kosong yang mulia. Berarti Anda tahu jika tanah tersebut adalah akses warga perumahan? Tahu yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup majelis. Baik. Untuk kuasa hukum tergugat, bagaimana? Keterangan saksi apakah sudah benar? Sudah benar yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari kesaksian saudara saksi? Ada yang mulia. Saksi sebelumnya mengatakan bahwa jika tanah sebelumnya tanah kafe. Lalu pada saat saksi ini menceritakan asal muasal, saksi ini mengatakan bahwa jika itu tanah kosong. Jadi pernyataan saksi ini perlu dipertanyakan kembali, mengetahui dari kami ke tanah kosong yang mulia. Baik. Apakah ada tanggapan untuk itu kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Untuk kesaksian saudara kami anggap cukup. Untuk itu, maka jika saudara masih dibutuhkan untuk diminta keterangan lagi, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk silakan mengambil kartu identitas saudara dan lalu meninggalkan persidangan.
karena pihak tergugat telah memberikan alat-alat bukti dan mengajukan saksi-saksi, maka agenda pada hari ini sudah cukup. Lalu untuk agenda berikutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Maka kami akan menyiapkan putusan selama seminggu atau 7 hari. Apakah saudara kuasa hukum penggugat akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda akan mengajukan kesimpulan? Tidak, Yang Mulia. Baik. 7 hari dari hari ini tanggal berapa, Panitra? Senin tanggal 26 Mei 2025, Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, persidangan pada hari ini akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Maka persidangan pada hari ini akan ditutup. Untuk para pihak, silakan datang ke pengadilan tanpa adanya surat panggilan. Terima kasih. Sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register 21 PDT-G/2025/PN Semarang antara penggugat Intan Wahyu Saputro melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025. Baik, sidang Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dengan nomor register 21/PDT-G/2025/PN Semarang antara pihak penggugat Intan Wahyu Saputro melawan pihak tergugat Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah pada hari Senin tanggal 28 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, saya akan menanyai untuk pihak penggugat apakah sudah adanya perdamaian. Baik, Yang Mulia, selama persidangan belum ada perdamaian, Yang Mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat apakah sudah adanya perdamaian? Belum ada perdamaian. Baik, sesuai agenda dengan persidangan sebelumnya, maka akan dibacakan putusan untuk para pihak penggugat dan tergugat untuk didengarkan dengan seksama surat putusan dari pengadilan. Putusan dengan nomor register 21/PDT-G/2025/PN Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Intan Wahyu Saputro, Jalan Klewan Gajah Raya, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lalu melawan Lutfiana Arifatul Ramadina dan Aisyah Rohmah, Jalan Magdawa Raya nomor 2 Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam subsidi nomor 1 memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Nomor 3, menimbang dengan hadirnya penggugat dengan tergugat kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudari Putri Wiji Puspitasari SHLLM selaku mediatornya. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan pihak mediator Putri Wiji SHLLM dinyatakan gagal, dengan alasan pihak penggugat bersikeras
bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar kekurangan pembayaran yang sudah dibelinya, dan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Nomor 5, menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara. Nomor 1, bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 serta turut tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban para tergugat yang lalu mohon dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. Nomor 3, bahwa benar di dalam posita ke-9 bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh sesuai dengan perjanjian, yaitu membayar harga tanah secara berangsur kepada tergugat sebesar 50 juta sebagai pembayaran terakhir dan dibuktikan melalui bukti pembayaran kwitansi yang terlampir dan menyerahkan sertifikat tanah penggugat sebagai tanda transaksi jual beli tanah telah selesai. Nomor 4, bahwa benar posita ke-11 bahwa penggugat baru menyadari bahwa sebagian dari tanah dalam perjanjian jual beli tanah tersebut tidak sesuai dengan lokasi dan peta dalam sertifikat yang ternyata tanah tersebut adalah tanah akses untuk jalan keluar masuk. Nomor 5, bahwa pada posita ke-14 bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya. Untuk mengadili, maka 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah kafling antara pihak penggugat sah demi hukum. Nomor 3. Menyatakan tergugat telah melakukan PMH, perbuatan melawan hukum, dalam membayar sisa pembayaran atas tanah kafling yang dibeli dari penggugat sebesar 250 juta. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 125 juta. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 2 juta untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya, pembayaran ganti rugi tersebut 6. Membebankan biaya perkara tergugat. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin 28 Mei 2025 oleh kami Muhammad Reddy Syaputra, SHMH sebagai Hakim Ketua, Ferry Levinsa Ayusia Pramestika Sevir Agusti, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Areta Salsabila Handayani sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 28 Mei 2025 oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Cindy Febrianti SHMH sebagai Panitra Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri para pihak. Demikian putusan yang kami berikan untuk penggugat pada sidang ini. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara menerima putusan ini? Kami menerima putusan ini ya Bu ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara menerima putusan ini? Kami akan berpikir lebih dulu. Kepada para pihak yang masih terasa berat dengan putusan ini, maka dapat mengajukan banding tertulis sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Maka untuk pengajuan berikutnya kami anggap cukup dan sidang pada hari ini dengan nomor register
21 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN Semarang dinyatakan ditutup.